Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Wafat 277 Hijriyah juga menukil ijma bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriyah juga menukil ijma. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriyah juga menukil ijma ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya 311 Hijriyah juga menukil ijma. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma Allah berada di atas langit. Ibnu Battah dari sudah kita di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah ini problem lagi. Siapa pendahulu Salafi yang mengatakan Allah di atas langit? Namanya juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disebahkan kepada salaf dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf karena ada konsekuensinya. Ya. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku, sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari abad ke-3 sampai abad ke-5 ya. Semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu, tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah seorang ulama Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya juga menjelaskan Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama ya sampai sekitar abad sampai abad ke-8 ya yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya karya Ibnu Abi Daud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriyah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Kita tidak ada waktu untuk membacanya. Ya. Kemudian Al-Ibanah ya karya Ibnu Battah Al-Ubkuri ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriyah. Ini juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian kitab Ushulus Sunnah ya karya Ibnu Abi Zamanain yang wafat pada tahun 399 Hijriyah yang juga dalam bab sini menjelaskan Allah di atas. Kemudian Al-Lalikai ya dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 418 Hijriyah yang juga menukil 418 Hijriyah yang juga menukil ulama salaf, di antaranya mereka menukil tentang ijma bahwasanya Allah di atas. Kemudian yang terakhir yang sempat ada di maktabah saya, tentunya buku masih banyak ya. Ini sebagian saja. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, akidahnya para salaf nasabul hadis, karya As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Di sini juga menukil ijma bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga saya nukil dalam risalah saya ya, risalah tesis magister yang sudah diterjemahkan insyaallah diterbitkan tentang penukilan ijma bahwasanya Allah di atas. Di antara yang menukil ijma bahwasanya Allah di atas adalah Al-Auza'i. Jadi bukan cuma
Para ulama mengatakan Allah di atas. Bahkan mereka menukil ijma. Yang menukil ijma juga banyak. Di antaranya Al-Auza'i yang wafat pada 157 Hijriyah. Kemudian juga Ali bin Al-Madini menukil ijma yang wafat pada tahun 234 Hijriyah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriyah juga menukil ijma. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriyah. Lihat, ini abad ketiga. Juga menukil ijma Allah di atas. Ijma ulama, sepakat ulama Allah di atas. Ibnu Qutaibah yang juga wafat pada tahun 276 Hijriyah, ini juga menukil tentang ijma tentang Allah di atas. Abu Hatim Ar-Razi ya, wafat 277 Hijriyah, juga menukil ijma bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriyah, juga menukil ijma. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriyah, juga menukil ijma ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya 311 Hijriyah, juga menukil ijma. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma Allah berada di atas langit. Ibnu Battah tadi sudah kita sebutkan, kita bawakan bukunya, wafat pada tahun 387 Hijriyah, menukil ijma bahwasanya Allah berada di atas. Abu Umar At-Talamanki wafat 429 Hijriyah, juga menukil ijma bahwasanya Allah di atas. Abu Nuaim wafat 430 Hijriyah, juga menukil bahwasanya ijma Allah berada di atas. Abu Nasr As-Sijzi 444 Hijriyah juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, ijma ulama. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni terakhir yang tadi kita sebutkan ya, bahwasanya yang Allah, dia juga menukil 449 Hijriyah wafatnya, menukil bahwasanya ijma Allah di atas. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Jadi maksud saya bukan cuma ulama yang mengatakan sekedar nama-nama ulama, bahkan mereka menukil ijma. Lebih mudah untuk mengetahui siapa yang mengatakan Allah berada di atas langit, mudah. Ini saya nukilkan dua buku yang sangat indah. Yang pertama, karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, judulnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah ala Hirab al-Mu'attilah ala Harabil Mu'attilah wal Jahmiyah, yaitu kumpulan pasukan Islam dalam memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Judulnya cukup mengerikan. Kenapa? Karena maksud beliau menulis buku ini bahwasanya akidah Mu'attilah dan akidah Jahmiyah itu diperangi oleh kaum muslimin seluruhnya. Makanya dalam buku ini beliau menukil para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan tentang Allah berada di atas ya. Beliau nukil dari perkataan para sahabat ya. Kalau ada waktu saya akan nukil semuanya, tapi kita enggak ada waktu. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, Abu Umamah radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga beliau nukil perkataan tabi'in, perkataan Masruq, Ikrimah, Qatadah, Sulaiman At-Taimi, Ka'ab al-Ahbar, perkataan Muqatil, Ad-Dhahhak ya. Kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Qawwa. Kemudian beliau menukil juga perkataan tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Wahab bin Jarir dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi tadi Ibnu Qayyim menyebutkan 9 nama sahabat. Kemudian tabi'in ada 12 tabi'in, dan tabi'ut tabi'in ada sekitar 5 tabi'ut tabi'in ya. Ibnu Qayyim perlu kita lanjutkan lagi dengan buku yang kedua, karya Al-Imam Adz-Dzahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, ma'ruf ahli hadis. Kemudian juga dia adalah ahli tarikh ya, punya Syiar A'lam Nubala, punya Tarikhul Islam, dan punya kutub-kutub rijal hadis. Ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau menulis buku judulnya Al-Ulu lil Alil Azim. Dia punya buku dua, Al-Ulu lil Azim, dan juga tentang Kitabul Arsy, tentang Arsy. Ya, pada kesempatan ini saya akan perlihatkan tentang buku judulnya Al-Ulu, ketinggian, maha ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Buku ini dicetak 2 jilid dan menukil sekitar 150 ulama, ya, yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit ya. Setelah kita membaca perkataan Ibnu Qayyim tentang para ulama, kita bisa melanjutkan dengan kitab yang ditulis oleh Imam Dzahabi ini yang menukil dari perkataan para a'immah al-arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus para ulama sampai pada abad yang ke-6 kalau tidak salah ya.
Yang saya hitung sekitar 150 ulama. Kalau saya mau sebut satu persatu tentu sangat banyak. 150 ulama yang semua mengatakan bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya inilah akidah salaf tentang Allah berada di atas. Barang siapa yang mengatakan mereka adalah mujassimah, sesat dan yang lainnya, silakan menyesatkan semua ulama. Ini termasuk para sahabat, bahkan sesatkan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesatkan sekalian Al-Qur'an yang ternyata isinya hanyalah kiasan-kiasan membuat orang bingung bilang Allah di atas arsy, ternyata tidak di atas arsy, yang akhirnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin.